Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات الحاضرين والحاضرات al-musyahidin wal musyahidat, para pemirsa dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, yang telah mencurahkan kepada kita rahmat dan nikmat yang sangat teramat banyak, rahmat dan nikmat yang tiada tara dan tiada terhingga. Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar telah mencurahkan kepada kita nikmat-nikmat yang takkan sanggup kita untuk menghitungnya, saking banyaknya nikmat tersebut. Dan ia katakan itu kepada kita di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang Allah berikan kepada kalian, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitung secara keseluruhan. Tak akan bisa mengetahui semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ini menunjukkan bahwa Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa mencurahkan nikmat-nikmat yang sangat besar kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membimbing kita ke jalan yang paling diridhoi dan dicintai Allah, telah mengajarkan kepada kita ilmu yang hak, dan telah memberikan contoh dan teladan mengamalkan ilmu yang hak tersebut. Dan poin ini hendaknya senantiasa difahami oleh setiap muslim dan muslimah, bahwa Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita ilmu yang hak, dan telah pula
mengajarkan kepada kita bagaimana cara mengamalkannya. Sehingga hendaklah setiap muslim dan muslimah mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu dan bagaimana mengamalkan ilmu tersebut. Hendaknya mempelajari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu dan amal. Karena di zaman kita sekarang ada orang yang mengamalkan amalan yang Rasulullah SAW tidak amalkan. Akan tetapi ketika ditanya kenapa Anda mengamalkannya, dia menyebutkan ayat-ayat Allah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seolah-olah cocok dengan apa yang dia amalkan. Semisal ia mengerjakan zikir-zikir dengan cara dan kaifiat yang Allah dengan cara dan kaifiat yang Rasulullah SAW tidak contohkan. Dia ditanya, kenapa Anda melakukan itu? Ia mengatakan kepada kita, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Apa yang terjadi dalam kasus ini? Yang terjadi dia ambil ilmu dari Al-Quran, dia amalkan dengan cara yang tidak diamalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kata lain, ia ambil ilmunya dari Al-Quran dan hadis, dia amalkan sendiri dengan cara yang dia inginkan. Dia mempelajari ilmu dari Al-Quran, namun tidak mempelajari amal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sebuah kekeliruan. Dan alangkah banyaknya terjadi di zaman kita sekarang yang seperti ini. Sehingga sebahagian kaum muslimin terkecoh, merasa itu adalah tuntunan Al-Quran, merasa itu adalah bahagian daripada tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak saudaraku, tidak saudariku. Ambil ilmunya dari Al-Quran dan hadis, ambil amalannya dari Al-Quran dan hadis, terutama di dalam amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu dan amal benar-benar harus diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita ilmu dan mengajarkan kepada kita bagaimana praktek ilmu itu. Sehingga akhirnya awam kaum muslimin ketika diingatkan bahwa amalan tersebut tidak sesuai dengan sunnah Nabi, mereka mengatakan yang mengamalkannya pakai ayat-ayat Allah di dalam Al-Quran, pakai hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sunnahnya. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, mari benar-benar belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ilmu dan amalnya. Tidak boleh hanya ilmunya saja, kemudian amalnya terserah kita. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dialah Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan huda, dengan petunjuk, dan dengan din, agama, ketaatan yang hak. Dan ada din, ada ketaatan, ada amalan. Dan ini bab amal. Allah mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan cara mengamalkannya. Maka pelajari dari Rasul sallallahu alaihi wasallam ilmunya, petunjuknya, dan cara mengamalkannya. Lihatlah para sahabat ketika mereka mempelajari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka pelajari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian salah mengamalkan, ditegur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal ilmunya dari Nabi. Mereka duduk di majelis Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in.
Mereka mengetahui kaedah-kaedah agama dari Nabi SAW. Namun manusia adalah manusia. Tidak akan ada manusia yang sempurna, termasuk para sahabat. Sehingga ada kekeliruan dalam mengamalkannya dan ditegur oleh Rasulullah SAW. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini perlu kita tanamkan di dalam hati kita agar kita jadikan cara beragama yang benar, bahwa kita mempelajari ilmu dari Nabi dan mempelajari amalnya dari Nabi. Dan tidak boleh ilmunya dari Nabi, kemudian amalnya terserah kita. Baik, kita memasuki hadis-hadis Sahih Bukhari. Alhamdulillah, kembali pada hari ini kita lanjutkan majelis ilmu kita bersama kitab Sahihul Bukhari dalam Kitabul Ilm. Dan majelis ini sempat terhenti karena kondisi yang sama-sama kita pahami. Dan hari ini alhamdulillah Allah mengizinkan kembali kita untuk duduk bermajlis ta'lim di masjid ini, Masjid Nuris Salam. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala semakin memperbaiki kondisi kita, semakin memberikan kepada kita keadaan yang lebih baik dari yang sekarang. Sungguh demi Allah kita rindu kepada keadaan-keadaan yang dahulu sebelum pandemi ini terjadi. Duduk lagi bersama ikhwan tentu, sesama ikhwan, duduk bersama di majelis ilmu, majelis ta'lim, melakukan kajian-kajian mingguan atau bulanan, atau mendatangkan ustadz-ustadz dari luar kota untuk didengarkan ilmu dari beliau. Ini kondisi-kondisi yang 2 tahun lebih kita kehilangan. Dan demi Allah, kita memiliki kerinduan terhadap hal yang seperti itu. Oleh karena itu kita berharap dan berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki kondisi kita, sehingga kita bisa Allah berikan kembali nikmat-nikmat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bab kita pada pertemuan kali ini di dalam Sahihul Bukhari, Kitabul Ilm, adalah babu dzikril ilmi wal futya fil masjid. Bab menyebutkan ilmu dan berfatwa di masjid. Bab menyebutkan ilmu dan berfatwa di masjid. Berkata Imam Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, rahimahullah wa rahimah jami'a ulama'il ummah, haddathani Qutaibah bin Sa'id qala haddathana al-Layth ibn Sa'ad qala haddathana Nafi' maula Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab an Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Hadis berasal dari putra Umar ibn al-Khattab, Abdullah radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Anna rajulan qama fil masjid. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, seorang lelaki berdiri di masjid. Faqal, lalu dia berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhil? Dari mana engkau perintahkan kami untuk memulai ihlal? Ihlal maksudnya memulai ibadah ihram, mengucapkan labbaik Allahumma umratan, atau memulai ibadah haji dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau hajjan itu disebut dengan ihlal.
al-ihlalu bil ihram. Dari mana engkau perintahkan kami ya Rasulullah untuk berihlal? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah SAW, bersabda Rasulullah SAW, yuhillu ahlul madinati min dhil hulaifah, wa yuhillu ahlul syami minal juhfah, wa yuhillu ahlu najdin min qarn. Wa qala Ibnu Umar, dan berkata Abdullah ibnu Umar, wa yaz'umuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, mereka sahabat-sahabat Nabi yang lain menyatakan bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, wa yuhillu ahlul yamani min yalamlam. Wa kana Ibnu Umar yaqul, Abdullah bin Umar mengatakan, lam afqah hadhihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak mengetahui kalimat ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dia hadis kita pada pertemuan kita kali ini, ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah, saudaraku saudariku al-hadirin wal hadirat, atau para pemirsa dimanapun Anda berada. Bab kita pada kali ini adalah bab menyampaikan ilmu dan fatwa di masjid. Maksudnya adalah apabila seseorang butuh untuk mengangkat suaranya di masjid, dan itu untuk menanyakan ilmu atau meminta ilmu, meminta fatwa, maka boleh baginya untuk melakukan itu. Ini dia maksud daripada judul bab. Karena memang ilmu dan fatwa berasal dari masjid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan agama kepada kaum muslimin, mayoritasnya di masjid. Sehingga hal yang lumrah, hal yang masyhur, familiar, hal yang jelas, menyampaikan ilmu dan menyampaikan fatwa di masjid. Masjid pada zaman Nabi SAW dan para sahabat, dan zaman-zaman yang generasi setelahnya adalah sumber ilmu, sumber fatwa, sumber kekuatan umat Islam, sumber aktivitas agama. Namun maksud di dalam bab adalah mengangkat suara di masjid. Yang pada dasarnya kita harus menjaga adab kita di rumah Allah. Ini hukum asalnya. Seorang muslim dan muslimah begitu masuk rumah Allah, dia harus menjaga adab di rumah Allah itu. Salah satu di antaranya, jangan angkat suara di masjid. Dan ini adabnya para sahabat. Ridwanullahi alaihim ajma'in ketika berada di masjid bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan adab yang diajarkan oleh para sahabat kepada para murid-murid mereka, para tabi'in, ketika mereka memasuki ke masjid. Sehingga suatu hari, di zaman Umar ibn Khattab menjadi khalifah, ada seseorang yang mengangkat suaranya di masjid. Kemudian didatangi oleh Umar ibn Khattab, Amirul Mukminin ketika itu. Dan setelah dia lihat orangnya, ternyata orang itu bukan penduduk Madinah. Berkata Umar radhiyallahu anhu kepada orang tersebut, "Lau annaka min ahli Madinah la auja'tuka darba." Sekiranya engkau penduduk Madinah, aku akan pukul engkau. Aku akan berikan rasa sakit kepadamu.
dengan sebuah pukulan. Pukulan mengajarkannya adab di rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi berhubung dia bukanlah penduduk Madinah, ada kemungkinan orang itu tidak mengerti, tidak faham, orang awam, sehingga dijadikan udzur oleh Umar bin Khattab untuk memberikan ta'dib, pengajaran kepadanya. Maka hukum asalnya, suara tidak diangkat di masjid. Dan adab ini, di zaman kita sekarang ini, mulai diacuhkan manusia. Dan banyak di antara mereka berbicara di masjid dengan suara yang keras, lantang, sehingga mengganggu orang lain yang sedang beribadah. Dan kita berharap lahirnya generasi-generasi yang bisa kita tarbiyah untuk menjaga adab-adab di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pada dasarnya ilmu fatwa dari masjid. Namun bahasannya bukan itu. Bahasannya adalah ketika seseorang ingin bertanya di masjid sehingga kondisi jarak antara dia dengan orang yang akan dimintai fatwa, yang akan ditanyai agak jauh, lalu dia angkat suaranya agar terdengar oleh orang yang ditanya di dalam masjid. Untuk ilmu boleh, bukan terlarang. Dan ini yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim. Beliau mengatakan bahwa apa yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari ini adalah bantahan terhadap orang yang menyatakan tidak bolehnya mengangkat suara di masjid untuk bertanya dan meminta fatwa. Fanabbaha 'alal jawaz. Di dalam judul bab ini Imam Bukhari mengingatkan kaum muslimin bahwa dia dibolehkan. Subhanallah. Hukum asalnya tidak boleh. Namun ketika untuk ilmu dibolehkan. Lihat mulianya ilmu. Lihat pentingnya ilmu. Sehingga sesuatu yang merupakan adab yang buruk dalam pembicaraan yang bukan ilmu menjadi diizinkan dan dibolehkan kalau dalam ilmu. Sesuatu yang kurang adab pada sesuatu yang tidak ilmu, ketika berhubungan dengan ilmu, malah sesuatu itu tidak dianggap kurang adab. Kalau tujuannya ilmu, kalau untuk ilmu, kalau dalam ilmu. Dan tentu keadaan ini adalah keadaan yang tidak terjadi setiap saat. Karena hukum asalnya majelis ilmu harus khidmat. Majelis ilmu harus tenang. Majelis ilmu harus penuh dengan suasana yang khusyuk. Sebagaimana kita saksikan sendiri, duduk di majelis ilmunya para ulama di kota Nabi dan di kota Mekah. Benar-benar khusyuk, khidmat. 500-600 orang yang hadir, tak ada yang bersuara. Semua benar-benar mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang alim yang berbicara ilmu agama di Masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan terkadang di zaman kita menimba ilmu di sana, datang ulama-ulama besar bukan dari kota Madinah dan duduk menyampaikan ilmu yang hadir ribuan. Namun tetap dalam keadaan khidmat, khusyuk, tenang.
Oleh karena itu orang yang bermajelis ilmu untuk ketawa-ketawa di masjid, ini jauh sekali dari masjid, dari majelis ilmu yang sebenarnya. Ini bukan majelis ilmu. Ya tentu keadaan yang seperti ini, yaitu seseorang mengangkat suaranya, minta fatwa, bukan keadaan yang lazim. Karena keadaan yang lazim adalah diam, tenang, khidmat, khusyuk. Seorang alim berbicara, muridnya menulis, memperhatikan dengan seksama, menimba poin-poin ilmu, poin-poin hikmah yang disampaikan oleh seorang yang menyampaikan ilmu. Ini dia hukum asalnya majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis fatwa di masjid-masjid. Dari zaman Nabi sampai zaman sekarang. Namun zaman sekarang, untuk orang-orang yang benar-benar mengamalkannya seperti yang diamalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun terkadang, seperti kejadian pada hadis ini yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, seseorang mengangkat suaranya dan Rasulullah SAW tidak menegur. Anda mengizinkan. Dan Rasulullah SAW menjawab apa yang ia tanyakan. Melegalkan apa yang terjadi. Kalaulah di dalam masalah ini ada hal yang kurang berakhlak dan beradab, Rasul akan tegur. Sallallahu alaihi wasallam. Karena sifat Rasul kita, la yaskutu 'alal batin. Tidak diam dalam perkara-perkara yang batin. Baik. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ardahu, seorang lelaki berdiri di masjid mengangkat suaranya kepada Rasulullah SAW yang kemungkinan jaraknya tidak dekat dari Nabi SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, min aina ta'muruna an nuhil, dari mana engkau memerintahkan kami untuk memulai ihlal ihram? Jelas dari pertanyaannya, orang ini mau melaksanakan ibadah haji atau mau melaksanakan ibadah umrah. Sehingga kewajiban orang yang akan memulai ibadah haji atau ibadah umrah adalah berihram. Dan ketika akan berihram, dia harus disunnahkan untuk mengucapkan sesuatu. Dan mengucapkannya itulah yang disebut dengan ihlal. Mengangkat suara untuk sesuatu keadaan. Dan ini sunnah. Yaitu apabila dia ingin berihram untuk umrah, dia mengatakan labbaik Allahumma umratan. Kalau dia ingin berhaji, dia akan mengatakan labbaik Allahumma hajjan. Kalau dia ingin berumrah sekalian haji, langsung menggabungkannya, maka dia mengatakan labbaik Allahumma umratan fi hajjah. Yang satu umrah saja, yang satu haji saja, yang satu memasukkan ibadah umrah ke dalam ibadah haji. Ini yang dikenal dengan 3 kaifiyat manasik haji. Haji saja, tidak ada umrahnya, disebut haji ifrad. Memasukkan ibadah umrah ke dalam ibadah haji, itu disebut dengan haji qiran. Dan
umroh saja dulu, sampai di Mekah nanti, baru hajinya di Mekah disebut dengan haji tamattu'. Dan ketiga, cara haji ini adalah cara haji yang masyru'ah, yang disyariatkan. Boleh ifrad, haji saja tanpa umrah, boleh qiran, memasukkan umrah ke dalam ibadah haji, dan boleh tamattu'. Dan yang paling afdal dari tiga kaifiat ibadah haji tersebut adalah haji tamattu', yaitu berumrah dulu sampai selesai, lalu kemudian tahallul ketika datang tanggal 8 Dzulhijjah, berihlal ihram lagi untuk haji. Ini dia ihlal yang ditanyakan oleh seorang sahabat yang berdiri bertanya kepada Nabi SAW dengan mengangkat suaranya. Faqala Rasulullah SAW, berkata Rasulullah SAW, yuhillu ahlul Madinah, penduduk Madinah berihlal dari Dzul Hulaifah. Nama tempat di kota Madinah di zaman Rasul dikenal dengan nama Dzul Hulaifah. Sekarang nama itu lebih dikenal dengan, sekarang tempat itu lebih dikenal orang dengan Bir Ali. Bir Ali. Umur Ali. Bir Ali. Atau Miqat. Atau dikenal dengan Miqat. Banyak orang menyebutnya Miqat atau menyebutnya Bir Ali. Dan Miqat secara bahasa Arab artinya tempat memulai sesuatu. Jadi tempat itu yang dulu dikenal dengan, yang sekarang dikenal dengan nama Bir Ali, di zaman Rasul dikenal dengan nama Dzul Hulaifah. Tempat yang sama dengan penyebutan nama yang berbeda. Dari sana ahlul Madinah memulai, kata Nabi SAW. Wa yuhillu ahlu Syami minal Juhfah. Adapun penduduk Syam itu memulainya dari Juhfah. Wa yuhillu ahlu Najdin min Qarn. Dan penduduk Najd itu memulainya dari daerah Qarn. Qarnul Manazil. Nama tempat. Berkata Abdullah bin Umar bahwa sahabat menyatakan, Rasul mengatakan wa yuhillu ahlul Yamani min Yalamlam. Ahlul Yaman, orang Yaman memulainya dari Yalamlam. Namun saya tidak tahu itu dari Rasul. Saya sendiri tidak mendengarnya, tidak berilmu tentangnya, namun para sahabat yang lain menyebutkan Nabi juga mengatakan ahlul Yaman berihlal dari Yalamlam. Dan itu riwayat Abdullah bin Umar dari sahabat yang lain yang tidak beliau dengar langsung dari Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak tahunya Abdullah bin Umar, tidak tahunya kita, Abdullah bin Umar mendengar dari siapa, tidak jadi masalah. Kenapa? Karena mereka adalah para sahabat. Wal jahalatu fi sahabiyyin la yadur. Tidak tahunya sahabat siapa yang menyampaikan hadis tidak membawa mudarat kepada sanad hadis. Kenapa? Karena para sahabat semua mereka adalah udul, orang yang agamanya bagus. Semua sahabat adalah orang yang tidak pernah berdusta untuk hal yang dia adalah perkataan Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah datang dari riwayat-riwayat lain seperti itu. Dari riwayat-riwayat sahabat lain, Nabi menyebutkan daerah-daerah ini
Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat-riwayat lain 5 tempat. Nabi menyebutkan Dzul Hulaifah, Nabi menyebutkan Juhfah, Nabi menyebutkan Qarn Manazil, Nabi SAW juga menyebutkan Yalamlam, dan Nabi SAW menyebutkan Dzatu Irqin untuk ahli Irak. Orang yang daerahnya adalah daerah Irak, Nabi menyebutkan tempatnya adalah Dzatu Irq. Tempat memulai ihlal ihramnya adalah Dzatu Irqin. Kemudian Nabi SAW mengatakan, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajja wal umrah. Tempat-tempat tadi untuk penduduk-penduduk negeri tadi. Dzul Hulaifah untuk penduduk Madinah, Juhfah untuk penduduk Syam, Qarnul Manazil untuk penduduk Najd, Yalamlam untuk penduduk Yaman, Dzatu Irqin untuk penduduk Irak, waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna, dan untuk siapapun yang datang bukan penduduk itu tapi datang ke daerah tersebut, untuk mereka juga mimman aradal hajja wal umrah, siapapun yang datang ke negeri tersebut, melintasi negeri tersebut, melewati negeri tersebut, mereka inginkan haji atau umrah. Jadi siapapun yang datang dari Madinah, miqat mereka adalah miqatnya ahli Madinah. Siapapun yang datang dari arah Syam, walaupun bukan penduduk Syam, miqat mereka adalah miqatnya ahli Syam. Siapapun yang datang dari arah Yaman, walaupun bukan penduduk Yaman, miqatnya adalah miqat Yaman, ahlul Yaman, yaitu Yalamlam. Ini di hadis Nabi SAW, hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umrah. Tempat-tempat tersebut untuk penduduk negeri itu dan yang bukan kita orang Indonesia. Apabila kita akan berangkat ke tanah suci, maka kita akan melewati daerah Yaman. Kalau kita ambil praktek hadis Nabi ini dalam praktek umroh dan haji kita, karena kita melewati daerah Yaman, maka miqat orang Indonesia yang bukan orang Yaman sama dengan miqatnya orang Yaman, yaitu Yalamlam. Namun sayang 1000 kali sayang, sayang 1.000.000 sayang, mayoritas umat Islam yang berhaji di zaman kita sekarang, miqatnya tidaklah Yalamlam. Dan kita sedih luar biasa. Mana miqat mereka? Pelabuhan King Abdul Aziz, Bandar Udara King Abdul Aziz. Dan Bandar Udara King Abdul Aziz itu telah melewati Yalamlam. Ada sekitar 15 menit lebih kurang setelah melewati Yalamlam, baru pesawat mendarat di King Abdul Aziz, Jeddah. Artinya apa? Banyak sekali umat Islam Indonesia berumroh, memulai ihlal ihramnya salah. Dan ini harus kita suarakan agar umat Islam faham dan mengerti bahwa tempat memulai ihlal ihram Nabi SAW telah tentukan, sehingga tidak boleh bagi kita untuk merubah tempat tersebut. Mungkin di antara kita yang sekarang hadir di majelis ini atau menyimak siaran ini pada kesempatan yang berbahagia ini pernah melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji. Dan mungkin karena
ketidaktahuan dahulu kala mengamalkan seperti yang tadi saya katakan. Terutama haji. Kloter 2. Kloter pertama selamat, karena mereka berangkat terlebih dahulu ke Madinah. Dan mereka memulainya dari Dzul Hulaifah atau Bir Ali. Selamat kloter pertama. Yang kloter kedua, problem. Salah memulai tempat ihlal ihram dan melewati tempat ihlal ihram Yalamlam tanpa berihram adalah pelanggaran terhadap wajib haji. Dan konsekuensinya secara ilmu fikih adalah diwajibkan untuk menyembelih seekor kambing. Dam, pelanggaran manasik umroh atau manasik haji. Saya secara pribadi pernah bertemu dengan salah seorang jemaah haji Indonesia di Mina pada tahun 2001. Ketika itu sekitar jam 2:30 subuh, kami sedang berada di depan terowongan Mina, persis di depan mulut terowongan Mina. Dan kami menyaksikan umat Islam Indonesia berbondong-bondong di malam itu, di subuh itu berangkat dari tenda untuk melontar jumroh. Dan itu adalah waktu yang salah juga dalam melontar jumroh. Terlihat seorang bapak duduk sendiri, saya menghampiri, mulai bertanya, berkenalan, bapak dari mana? Ternyata beliau berasal dari Jawa. Setelah diskusi-diskusi panjang, saya mencoba untuk bertanya pertanyaan yang saya inginkan. Memancing bapak tersebut. Pak, itu banyak yang pergi melontar jumroh. Kenapa nggak ikut, Pak? Kita tahu waktunya salah. Setelah kita belajar ilmu fikih yang sesuai dengan sunnah Nabi, salah melontar. Melontar itu dimulai dari waktu zawal. Si bapak mengatakan, enggak, saya enggak mau. Kenapa, Pak? Saya mulai tertarik. Ternyata bapak ini tahu itu salah. Si bapak ini mengatakan, Mas, walaupun saya hanya seorang petani di kampung saya, tapi alhamdulillah, ini haji saya yang ketiga. Saya pernah berhaji tahun 70 sekian. Dan saya berhaji pada tahun 80 sekian. Saya lupa tahun yang beliau sebutkan. Dan saya sekarang ini juga berhaji, alhamdulillah yang ketiga pada tahun ini, yaitu tahun 2001. Kata beliau, saya merasa aneh, Mas. Agama di negeri kita Indonesia bisa berubah-berubah. Dahulu, ketika saya berhaji di tahun-tahun lalu, di tahun 70 sekian itu, melontar ini harus setelah zawal. Kalau melontar sebelum zawal dianggap lontarannya waktunya tidak tepat dan tidak sah. Sekarang sudah boleh sebelum zawal. Dulu saya berhaji tahun sekian, itu harus berihram di atas pesawat. Sehingga di atas pesawat itu kami sudah memakai kain ihram dan sudah memulai ihlal ihramnya di atas pesawat, di Yalamlam. Sekarang sudah boleh di Bandara King Abdul Aziz. Saya heran, Mas. Agama di negeri kita Indonesia bisa berubah-ubah. Oleh karena itu saya katakan kepada keluarga saya
yang berangkat haji tahun ini, kita ikuti yang lama. Yaitu kita berumroh di atas pesawat, di alam lam. Karena ini yang saya pelajari dari dahulu kala, dan sekarang ini sudah berubah, namun saya lebih percaya kepada ulama-ulama Indonesia terdahulu. Akhirnya satu pesawat, hanya 4 orang kami yang memulai ihramnya di atas pesawat. Ini saksi nyata, saksi hidup kaum muslimin yang pernah belajar ilmu agama dari ulama Indonesia dahulu. Ternyata tidak berubah. Sampai sekarang tidak berubah. Tidak berubah agamanya, tidak berubah. Manusianya berubah. Namun yang amalnya agama tetaplah agama. Alhamdulillah sampai sekarang kita tetap menyuarakan seperti yang disuarakan oleh ulama-ulama Indonesia di zaman dahulu kala. Berihram harus dari alam lam. Dan mengajak umat Islam untuk kembali kepada yang seperti itu. Kenapa? Ya lam-lam, Nabi yang tentukan. Ya lam-lam, Nabi yang tentukan. Ada apa kita mau merubah tempat-tempat yang sudah ditentukan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini nasihat saya kepada diri saya sendiri, nasihat saya kepada kaum muslimin yang ingin berumrah dan berhaji, nasihat saya kepada seluruh pengurus haji dan umroh, baik departemen agamanya atau biro-biro perjalanan umroh dan haji, lakukanlah seperti yang diajarkan Nabi SAW kepada kita. Kalau sedikit berat, tidak masalah. Bukankah jalan yang berat itu jalan ke surga? Bukankah Nabi mengatakan surga dikelilingi oleh halal yang tidak disukai oleh jiwa? Dan alhamdulillah, ya, walaupun sangat banyak, ya, tetapi jemaah haji yang berasal dari Sumatera Barat, saya tahu persis, kloter kedua semuanya diperintahkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatera Barat untuk memulai ihramnya di atas pesawat. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang, kalau jemaah haji berangkat dari Sumatera Barat kloter kedua, itu sudah memakai kain ihram mulai dari Bandar Udara Minangkabau. Ini yang saya tahu. Walaupun sudah banyak yang berubah, namun yang masih ada yang berjalan di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin juga ada dari yang lain, cuman saya tidak tahu. Yang saya tahu dari Sumatera Barat karena kita bertemu dengan mereka, kita menyaksikan mereka, subhanallah, ya, dan berdiskusi dengan mereka, ngobrol dengan mereka di Masjid Haram atau di tempat-tempat lain dari tempat masyair, dan kita menemukan informasi yang membahagiakan tersebut. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini dia hadis kita yang berhubungan dengan seorang yang mengangkat suara bertanya kepada Nabi masalah ilmu. Kemudian pelajaran berikutnya di dalam hadis ini adalah bertanyalah sebelum mengamalkan. Bertanyalah sebelum mengamalkan. Lihat sahabat ini, ingin berihlal ihram. Sebelum melakukannya, nanya dulu ke Rasulullah, dari mana kita mulai? Berarti belum dilakukan, belum diamalkan. Dan ini jalan yang benar. Dan ini praktek yang benar. Bertanya dulu tentang ilmunya, setelah dapat ilmunya baru amalkan. Di usia dakwah kita atau pengalaman dakwah kita yang tidak terlalu panjang ini, sering sekali kita menemukan kaum muslimin
mengatakan seperti ini, Ustadz, saya lakukan ini, saya lakukan ini, saya lakukan ini, lalu terjadi ini, lalu saya lakukan ini. Lalu kemudian akhir daripada pertanyaannya, apakah yang saya lakukan itu benar, Ustadz? Dia sudah lakukan, dia sudah kerjakan, dia sudah laksanakan. Baru kemudian nanya benar atau tidak. Ini kondisi yang keliru. Seharusnya bertanyanya sebelum melakukan. Ketika akan melakukan sesuatu, tidak tahu kita benar atau salah, tanya dulu. Datangi ustadznya dulu, telepon ustadznya dulu. Kirim pesan singkat ke ustadznya dulu. Ustadz, tolong jawab, saya mau melakukan ini. Apakah yang saya lakukan seperti ini benar? Kalau tidak benar, tunjukkan saya yang benar harus bagaimana. Sebelum melakukannya, ini yang benar. Berilmu dulu, baru mengerjakan. Ilmu itu, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, bagaikan senter di tangan orang yang berjalan di kegelapan malam. Kalau kita berjalan di kegelapan malam, lalu kita memegang senter, maka cahaya senter itu adalah ilmu. Dan langkah-langkah kita di kegelapan malam adalah amal. Di mana letak cahaya senter? Di depan apa di belakang? Depan. Untuk apa cahaya itu? Untuk memastikan langkah kita benar. Di senter di depan kita, ada apa di depan kita ini? Tanah, atau kotoran sapi, atau duri, sesuatu yang bisa dipijak, sesuatu yang tidak mencederakan, sesuatu yang benar. Setelah kita yakin di depan aman, baru kita langkahkan kaki kita. Maka ilmu dan amal seperti itu. Ilmu memimpin amal. Ilmu di depan amal. Jangan pegang senter di kegelapan malam, jalan dulu. Setelah jalan baru senter ke belakang. Jalan tadi saya benar enggak sih? Ini aneh bin ajaib. Jalan dulu, baru nyenter ke belakang benar atau tidak. Bisa jadi Anda masuk jurang kalau begitu. Bisa jadi Anda tertusuk duri minimal. Atau terinjak kotoran-kotoran hewan. Atau terjerembab ke dalam sebuah lubang. Yang sama, orang beramal tanpa ilmu, boleh jadi dia tertusuk duri, terjerembab ke dalam lubang, boleh jadi dia masuk jurang membuat dia tewas. Sehingga agamanya hancur-hancuran. Maka umat Islam, wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari ilmu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pelajari amalnya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah tahu ilmunya, kerjakan. Sehingga ketika kita mengerjakannya, kita sudah mengerti begini cara mengerjakannya. Yang terakhir di dalam hadis ini adalah tentang niat. Para ulama ketika mengatakan, membahas tentang seorang yang berhaji atau berumrah mengucapkan labbaik Allahumma hajjan, labbaik Allahumma umratan. Ada bahasan di tengah para ahli ilmu, apakah ini adalah niat yang dijaharkan atau dia bukanlah niat yang dijaharkan. Pendapat yang paling kuat adalah ini bukanlah niat yang dijaharkan. Ini adalah lafaz yang disyariatkan dalam agama Islam untuk diucapkan untuk memasuki sebuah ibadah. Ini pendapat yang paling kuat. Sebagian para ulama mengatakan ini niat. Sebutkan niat Anda ketika akan berhaji dan berumrah.
Sehingga Imam Ibnu Rajab di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan satu-satunya niat yang diucapkan itu adalah pada saat umrah dan haji. Satu-satunya kata beliau. Satu-satunya ada keterangan dari Nabi, niat itu dilafazkan, diucapkan adalah ketika akan melaksanakan ibadah umrah dan haji. Sehingga dari kalimat beliau tersebut kita pahami bahwa beliau memahami ini adalah niat. Namun pendapat yang kuat bukanlah niat. Niat tetap letaknya di dalam hati. Lalu labbaik Allahumma umratan, labbaik Allahumma hajjan ini apa? Ini adalah lafaz yang harus diucapkan orang yang akan berumrah, orang yang akan berhaji. Posisi labbaik Allahumma umratan sama dengan posisi Allahu Akbar ketika seseorang ingin melaksanakan sholat. Ketika ingin melaksanakan sholat, bukankah harus mengucapkan Allahu Akbar? Hal yang sama. Ketika akan berumrah, memulai ibadah ihram umrah, harus mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Ketika akan berhaji, memulainya harus dengan mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Ini pendapat yang paling benar. Jadi dia bukanlah niat. Niat tetap di hati. Oleh karena itu, salah mengucapkan tidak merubah niat dan tidak membuatnya batal. Seorang yang niatnya haji, niat di dalam hatinya haji, ternyata salah ucap, yang dia ucapkan labbaik Allahumma umratan. Berbeda antara niatnya dengan apa yang dia ucapkan karena salah dan keliru. Maka niat tidak berubah. Dan labbaik Allahumma umratan yang dia ucapkan padahal dia ingin haji tidak merusak. Karena salah ucap niatnya tidak salah, namun salah ucap. Dan maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Maksud dari sebuah ucapan tergantung niat orang yang mengucapkan. Tergantung niat orang yang mengucapkan. Dia lafazkan umroh, maksudnya adalah haji, maka umroh di situ adalah haji. Maqasidul lafzi ala niyatil lafidh. Maksud dari sebuah lafaz adalah tergantung niat orang yang melafazkan. Kalau kita katakan labbaik Allahumma umratan itu adalah niat, sementara dia ingin berhaji, lafaz niatnya adalah umrah, batal. Maka pendapat yang paling kuat itu bukanlah niat. Namun itu adalah kalimat yang harus diucapkan untuk masuk ke dalam ibadah umrah atau ibadah haji. Niat tetap letaknya di dalam hati. Azmul qalbi, tekad hati mau apa, itulah niat. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ini yang bisa kita bahas dan kita sampaikan dan kita ambil pelajaran dari hadis yang mulia ini, pada bab yang mulia ini, dalam kitab yang mulia ini, yaitu kitab Sahihul Bukhari. Semoga bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Baik pertanyaan melalui tulisan dari yang hadir di majelis ini, atau kita juga akan membacakan pertanyaan dari para pemirsa Roja TV atau Asil TV yang ingin bertanya, silahkan melontarkan pertanyaannya. Insya Allah kalau ada ilmunya kita akan jawab. Pertanyaan pertama, Ustadz, ana berhaji tahun 2006. Saat itu belum memahami sunnah. Waktu itu oleh pembimbing haji diajarkan miqat di Bandara King Abdul Aziz. Persis seperti yang tadi kita sampaikan. Atas pelanggaran wajib haji ini, apa yang mesti ana lakukan? Apakah mesti membayar dam saat ini? Kemana dibayarkan?
Bagaimana dengan suami yang telah wafat? Apakah juga harus membayarkan damnya? Pendapat yang paling nyaman, ya, ada dua pendapat yang kita dengarkan dari ahli ilmu yang ditanya tentang masalah ini. Sebagian mereka tidak perlu mengatakan tidak perlu bayar dam. Nah, dulu kita beramal sesuai dengan ilmu kita yang ada, dan kita diberi fatwa, sehingga kita mengikuti fatwa yang ada, ternyata fatwa itu salah, kesalahannya tidak berlaku kepada kita, sehingga tidak perlu membayar dam. Pendapat yang kedua adalah membayar dam. Dan ini yang lebih nyaman. Insya Allah ini yang lebih tenang kita kepadanya, yaitu bayar dam. Dan dam itu adalah pelanggaran yang dibayarkan oleh orang yang melakukan pelanggaran haji dan umroh. Tempatnya ditentukan, waktunya tidak ditentukan. Tempatnya harus di tanah haram Mekah. Nggak boleh di tempat lain. Namun waktunya tidak ditentukan, waktunya bebas kapanpun. Oleh karena itu, kalau akan membayar dam, bisa dengan cara hubungi seseorang yang bisa menghubungkan kita dengan seseorang di kota Mekah sekarang ini, lalu kemudian bayarkan sejumlah uang, wakilkan kepada orang tersebut untuk menyembelihkan dam untuk kesalahan haji kita di tahun 2006 dan kesalahan haji suami kita di tahun 2006 itu. Ini pendapat yang paling nyaman. Nyaman di perasaan kita, nyaman di hati kita. Pernah terjadi kesalahan, ada cara untuk menyelesaikan kesalahan itu. Mumpung kita sudah tahu, maka ini yang harus kita lakukan. Ya, ini yang harusnya kita lakukan. Kita hubungi seseorang di negeri kita ini yang memiliki hubungan dengan orang-orang yang bisa dipercaya di kota Mekah, dan tanya kepada dia berapa harga penyembelihan seekor kambing sekarang di sana, lalu kemudian transferkan sejumlah dana kepada beliau, dan insya Allah dengan hal tersebut kita telah melakukan pembayaran kesalahan kita melaksanakan salah satu wajib haji, yaitu memulai ihlal di miqat. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya, dalam menjaga adab di dalam masjid, apakah ada uzur yang diberikan kepada anak-anak yang berlari-lari dan teriak-teriak dan bermain-main di masjid? Karena biasanya orang tua tidak senang jika anaknya diberikan nasihat. Tadi sudah kita sampaikan, teriak-teriak di masjid itu tidak baik. Teriak-teriak di masjid itu tidak menjaga adab masjid. Sehingga kalau terjadi, walaupun terjadi pada anak-anak, hendaknya teriakan itu diusahakan untuk dihilangkan. Supaya tetap terjadi dan terjaga kekhusyukan, kekhidmatan di dalam masjid. Sehingga orang tua yang membawa anak tetap memiliki tugas menjaga anaknya agar jangan teriak-teriak, agar jangan berlari-lari dan bermain di dalam masjid.
Sebenarnya itu tugas orang tuanya yang membawa anaknya ke masjid. Ketika anaknya mulai terdengar suara berteriak, harusnya orang tua langsung bangkit dari tempat duduknya, mendatangi anaknya dan mendiamkan anaknya. Dan memberikan nasihat kepada anaknya. Itu yang harusnya terjadi. Ketika si orang tua tidak melakukan itu, ternyata berdiri orang lain yang memberikan nasihat kepada anaknya, hal tugas dia telah dikerjakan oleh orang lain, bukan justru marah, bukan justru nggak nyaman, bukan justru tidak senang. Malakum kaifa tahkumun. Ada apa ini? Kenapa salah menetapkan hukum? Anak kita teriak-teriak di masjid, dinasihati orang supaya diam, justru kita marah kepada orang yang menasihati anak. Sering sekali di dalam kejadian yang kita alami, anak teriak-teriak di masjid, orang tuanya cuek, bebek. Jadi ini tidak benar. Anak kita telah mengganggu suasana masjid, telah mengganggu suasana kajian. Saya tahu Anda ingin menuntut ilmu, namun Anda juga harus tahu orang lain ingin menuntut ilmu. Yang terganggu dengan suara teriakan anak Anda. Jangan cuek, anak kita teriak jangan cuek. Kita harus bangkit, diamkan dia. Diamkan juga teman-teman bermainnya. Dan kepada orang tua yang akan membawa anaknya ke masjid, hendaknya anak itu diajarkan adab masjid sebelum dibawa ke masjid. Terutama anak yang sudah mulai bisa memahami. Usia 3 tahun, 4 tahun, itu sudah memahami, sudah bisa diajak bicara logika orang dewasa. Kamu nanti Umi bawa ke masjid, Abi bawa ke masjid, mau ngapain di masjid? Mau main-main, jangan pergi ke masjid. Mau teriak, jangan pergi ke masjid. Di masjid nggak boleh teriak. Di masjid nggak boleh main-main. Di masjid nggak boleh lari-lari. Tanya anaknya, mau ngapain ke masjid? Di masjid itu tempat orang sholat. Orang duduk dengan diem. Mau? Ikut Abi. Nggak mau, tinggal di rumah. Begitu harusnya orang tua ketika akan mengajak anaknya ke masjid. Jangan asal bawa. Anak kalau ditinggal nangis, dibawa ke masjid, lalu dibiarkan main di masjid. Akhirnya image anak setiap mau ke masjid pergi main. Kita tanamkan tanpa sengaja kepada anak itu, asal kita bawa ke masjid akan bertemu dengan kawan-kawannya dan siap untuk teriak-teriak di masjid. Inilah kondisi yang terjadi sekarang. Nas'alullah salamah wal afiyah. Kita rindu sebuah masjid yang khidmat seperti masjidnya Nabi SAW, seperti yang diceritakan di dalam sejarah-sejarah. Nggak ada orang teriak-teriak, nggak ada anak-anak teriak-teriak. Dijaga masjid itu, adab di masjid itu. Ketika Anda menuntut ilmu, itu kemaslahatan Anda pribadi. Orang lain menuntut ilmu, kemaslahatan umum. Anak Anda teriak, korbankan kemaslahatan pribadi untuk menjaga kemaslahatan umum. Ini kaidah dalam agama kita. Kemaslahatan umum lebih harus diutamakan dibanding kemaslahatan pribadi. Anda ingin menuntut ilmu, maslahat pribadi Anda. Orang lain yang hadir ingin menuntut ilmu, kemaslahatan umum. Anak Anda teriak, terganggu kemaslahatan umum. Maka korbankan kemaslahatan pribadi Anda untuk menjaga kemaslahatan umum. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.
Berikutnya, apakah ada keutamaan apabila seseorang meninggal dunia disebabkan wabah, meninggal di hari Jumat dan meninggal di bulan Ramadan? Meninggal di hari Jumat, maka kalau dia adalah orang saleh, diharapkan dia mendapatkan husnul khatimah. Karena meninggal di hari Jumat, bagi orang saleh, salah satu indikasi husnul khatimah. Indikasi, ciri-ciri, bukan kepastian. Bukan apa? Bukan kepastian. Ya. Dan salah satu indikasi orang soleh wafat mendapatkan kebaikan adalah apabila meninggal disebabkan wabah ta'un. Itu yang saya tahu hadisnya. Wabah ta'un. Barang siapa yang wafat disebabkan wabah ta'un. Yang wafat dari orang soleh tentunya. Bukan orang yang meninggalkan sholat lalu wafat wabah ta'un lalu dia mendapatkan husnul khatimah. Tetap su'ul khatimah. Dia tidak sholat. Ada orang mabuk, bawa kendaraan mabuk, dan meninggal di hari Jumat, tabrakan. Tetap saja su'ul khatimah karena dia mabuk. Walaupun meninggalnya di hari Jumat. Meninggal di hari Jumat itu orang saleh, manusia yang kita kenal saleh, meninggal di hari Jumat. Kita katakan mudah-mudahan. Tidak berani memastikan. Wafatnya di hari Jumat, indikasi mudah-mudahan mendapatkan husnul khatimah. Ini yang saya tahu, wallahu ta'ala a'la wa alam. Satu-satunya niat yang harus dilafazkan adalah umroh dan haji. Bagaimana dengan ibadah yang lain Ustadz, seperti zakat? Apakah kita memberikan zakat harta, apakah perlu kita ucapkan kepada yang menerimanya? Sudah kita katakan tadi, bahwa tidak ada perintah untuk mengucapkan, melafazkan sesuatu yang diniatkan. Karena niat itu letaknya di dalam hati. Sampai Imam Ibn Rajab mengatakan tidak ada. Kalau ataupun ada satu-satunya haji dan umroh. Berarti yang lain tidak ada. Dan yang dikatakan oleh Imam Ibn Rajab itu pun, kita sudah katakan, itu pendapatnya tidak kuat. Yang kuat bahwa dia bukanlah niat yang dilafazkan. Dan sudah kita sampaikan tadi, bahwa itu adalah sebuah lafaz untuk masuk ibadah umroh atau ibadah haji, bukan niat yang dilafazkan. Kalau toh pun itu adalah niat yang dilafazkan, itulah satu-satunya ibadah yang niatnya harus dilafazkan. Silahkan. Karena ada keterangannya untuk mengucapkan labbaik Allahumma hajjan. Diperintahkan untuk mengucapkan labbaik Allahumma umratan. Maka kita amalkan. Adapun ibadah-ibadah lain tidak ada. Maka ini insya Allah sudah menjawab ya apa yang ditanyakan oleh saudara kita atau saudari kita yang bertanya ini, bahwa apakah dalam ingin memberikan zakat mal dan yang lainnya harus diberitahu bahwa ini adalah, nggak perlu diberitahu. Nggak ada kewajiban memberitahu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam bis-shawab.
dari pemirsa, izin bertanya Ustaz, saya seorang akhwat, baru mengenal manhaj salaf ini sekitar 2 tahun. Alhamdulillah, saya benar-benar yakin dengan jalan yang sudah Allah tunjukkan ini Ustaz. Sama, saya juga benar-benar yakin jalan inilah yang benar. Dan inilah jalan yang diajarkan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kata yang bertanya, namun suami ana beda pemahaman Ustadz. Beliau adalah jamaah, titik, titik, titik. Doakan saya untuk bisa mendakwahi beliau, dan doakan saya untuk bisa memindahkan anak yang sudah terlanjur mondok di pondok jamaah, titik, 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 titik. Na'am barakallahu fiik. Agama masing-masing. Suami agamanya sendiri, istri agamanya sendiri. Dan nanti akan mempertanggungjawabkan agama masing-masing. Nabi Nuh mempertanggungjawabkan agamanya, istri Nabi Nuh mempertanggungjawabkan agamanya sendiri. Nabi Muhammad SAW mempertanggungjawabkan agama beliau sendiri di hadapan Allah. Abu Talib mempertanggungjawabkan agama beliau sendiri. Abu Bakar mempertanggungjawabkan agamanya sendiri. Demikian juga dengan seluruh manusia. Saya, Anda, kita akan mempertanggungjawabkan agama kita masing-masing. Maka beragama itu adalah beragama individu yang akan dipertanggungjawabkan secara individu kepada Allah. Maksud saya adalah ketika suami adalah jamaah titik, 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 bukanlah kewajiban bagi istri untuk masuk jamaah itu. Dan sebaliknya adalah sebaliknya. Dan sebaliknya juga sama. Ketika suami jamaah titik-titik, maka istri tidak wajib ikut jamaah itu. Urusan agama masing-masing. Maksud saya urusan agama ini adalah sesama umat Islam, namun dengan sekte-sekte atau kelompok-kelompok yang bervariasi. Diriwayatkan dari biografi Syekhuna Muqbil bin Hadil Wadi'i di Yaman, alimul Yaman, alim ad-diyar Yamaniyah, bahwa beliau memiliki seorang putri yang telah beliau didik di atas manhaj salaf, dan kemudian beliau nikahkan dengan seorang muridnya yang juga adalah murid beliau, namun qadarallah dalam perjalanan berikutnya sang murid ini belajar dengan guru lain dan mulai mengikuti firqah yang bukan ahlu sunnah wal jamaah, yang bukan di atas manhaj salaful ummah. Namun Syekh tidak pernah menyuruh istrinya, menyuruh anaknya untuk bercerai dari suaminya. Syekh Muqbil bin Hadil Wadi'i tidak pernah menyuruh putrinya untuk minta cerai dari suaminya yang tidak lagi mengikuti manhaj salafus soleh yang beliau ajarkan. Padahal itu dahulu adalah murid beliau. Menantunya tersebut dahulu adalah murid beliau. Ini yang ingin Anda sampaikan, bahwa istri agama masing-masing, suami agama masing-masing. Semua akan mempertanggungjawabkan diri masing-masing di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jaga agama kita. Kalau kita yakin itu kebenaran, ikuti kebenaran itu. Walau kita berbeda dengan suami, walau kita berbeda dengan istri. Sambil menasihati. Semoga Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita taufik untuk bisa mendapatkan hidayah. Dan semoga Allah memberikan taufik hidayah itu juga kepada orang-orang yang kita cintai, baik suami kita atau istri kita. Memang idealnya sama. Ini yang idealnya. Sama-sama di atas kebenaran. Sama-sama di atas manhaj salafus saleh. Manhajnya para sahabat. Wallahu a'lam.
Pertanyaan terakhir dari pemirsa, Ustadz mau tanya, apakah boleh berniat dengan bahasa daerah masing-masing? Anda rasa saudara atau saudari kita yang bertanya ini belum terlalu memahami masalah niat, sehingga bertanya bolehkah berniat pakai bahasa daerah masing-masing. Kita sudah katakan niat itu tidak perlu disebut-sebutkan, tidak perlu dilafaz-lafazkan, tidak perlu diucapkan dengan lisan. Niat itu apa? Keinginan hati. Hati kita mau apa? Hati kita mau mengapa? Niatnya mau melakukan apa? Itulah niat. Kalau Anda sekarang ini menyaksikan acara ini, kalau Anda yang bertanya, semoga iya, Anda yang bertanya menyaksikan acara sekarang ini, saya mau bertanya kepada Anda. Setelah selesai acara ini saya tutup, niat Anda mau apa? Niat Anda mau ngapain? Mungkin jawaban Anda setelah mendengar kajian ini, saya mau masak. Mungkin yang dengar adalah seorang wanita, saya mau masak. Setelah dengar selesai kajian ini, saya ingin masak. Ingin masaknya Anda, itulah niat. Atau Anda akan mengatakan setelah ceramah ini selesai, saya akan menjemput anak saya sekolah. Anda ingin menjemput anak sekolah, itulah niat. Atau setelah dengar ceramah ini, saya mau baca buku. Anda ingin baca buku, itulah niat. Jadi tidak perlu harus dilafaz-lafazkan pakai bahasa daerah masing-masing. Wallahu ta'ala alam. Semoga difahami oleh saudara kita yang bertanya, atau saudari kita yang bertanya. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala jalla fi'ula memberikan kepada kita taufik dan hidayah ke jalan yang dia ridhoi dan dia cintai. Dan semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah mewafatkan kita di atas husnul khatimah dan memaafkan kita di yaumil hisab. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.